Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'amna hamdash syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sedaya yang berbahagia, marilah kula panjenengan tidak lupa selalu memanjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kula panjenengan masih diberikan begitu banyak sekali nikmat yang tak terkira, tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Karena Allah mengatakan, Nabi juga sering menyatakan bahwa jika kita kula panjenengan menghitung napa nikmat Allah, pasti dia akan bisa menghitungnya. Nikmat apapun, dari mungkin nikmat kenikmatan fisik, ya, kenikmatan batin, mungkin berupa kesehatan, mungkin berupa anak-anak yang sehat, anak-anak yang solih, begitu, keluarga, pasangan, suami istri yang harmonis, tetangga yang baik hati, masyarakat yang rukun, itu kan nikmat yang mungkin kalau panjangan anggap remeh dan sering kita anggap itu biasa saja, lumrah, tapi sebenarnya itu nikmat yang luar biasa. Makanya betul sekali Allah berfirman bahwa jika kalau panjangan menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak dapat menghitungnya karena saking banyaknya, begitu. Nah, kalau panjenengan bersyukur karena hari ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa beribadah bersama-sama hari ini untuk sholat Jumat secara berjamaah, mendengarkan khutbah dari khatib. Dan itu merupakan kewajiban kita setidaknya selama sepekan sekali kalau panjenengan berkumpul, bersilaturahmi, bertemu dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar untuk beribadah bersama-sama. Dan akan kula panjenengan selalu diingatkan oleh khatib, bahkan khatib juga mengingatkan dirinya sendiri. Kula selaku khatib diamanai sebagai khatib juga mengingatkan pribadi kula sendiri juga terutama, dan kepada panjenengan semua agar pripun, mari kula panjenengan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah, begitu. Kita wasiatnya adalah bertakwa. Bahkan niku rukune khutbah niku nggih ngoten niku. Jadi kalau nek khutib mboten wasiat bertakwa niku khutbahnya batal nih, karena itu merupakan rukun. Jadi nek kalau wingi ngapunten kok wingi
sampai hampir tidak ada khatib di sini begitu kan. Berarti kalau double 2 minggu berturut-turut niki Pak KUA. Jadi napa? Janjane ku gampil. Nggih. Salam, terus tahmid, terus sholawat, gitu. Terus pesan tentang tausiah, tentang ketakwaan. Pun niku pun napa niku sudah sah begitu. Tutup dengan doa. Nah, tentunya ketika kulo panjenengan pesan tentang ketakwaan ya paling tidak dibacakan satu dua ayat atau mungkin satu ayat Quran juga tidak apa-apa. Tapi intinya ngoten niku, nggih. Kulo panjenengan salam gitu. Terus kulo panjenengan sebagai khatib niku memuji kepada Allah, bersolawat, terus pesan tentang ketakwaan. Nah, pun niku pun cukup niku pun menjadi napa nggih syarat kulo panjenengan khutbah niku sah. Mboten kedah dengan bahasa Arab nggih. Kulo panjenengan orang kudu alhamdulillah hamdan na'imin hamdah seken mboten kedah ngoten niku dengan bahasa Jawa pun tidak apa-apa. Begitupun berselawat mboten kedah bahasa Arab. Nah, nek misalnya mboten saged. Tapi intine rukune ngoten niku. Nggih. Asal pun nonton niku pun sah niku khutbah. Jadi siapapun boleh berkhutbah begitu. Jadi ora mboten kedah nunggu sing pakar banget. Nah, misalnya mboten pripun mosok dadi mboten salat Jumat kan nggih malah dosa. Jadi siapapun bisa berkhutbah begitu sepanjang tadi syaratnya terpenuhi. Terus nanti misalnya mengimamnya nggih monggo lah. Siapapun bisa, yang penting bisa membaca Fatihah terus suratan. Mboten kedah dawa-dawa kudu sabike mboten. Surat pendek yang dihafal mataya sarung Al-Qur'an itu sudah sah. Ajeng falak binas monggo, ajeng kulhu monggo mboten wonten aturan sing baku. Nggih. Ini misalnya jenengan apal sing rada dawa nggih malah sae. Amari kan hanya cuma 2 rakaat ya, misalnya agak panjang lah suratnya. Ini misalnya mboten apal nggih sing pendek mawon mboten masalah. Nggih, sing penting bisa hafal Al-Fatihah dan suratan. Pun 2 rakaat tahiyat akhir salam pun niku pun sah salat Jumat ngoten niku. Nggih, dadi mboten kedah kiai napa ustaz mboten lah, misalnya mboten wonten pripun melih iku dene nggih jenengan dari jamaah harus ngambil inisiatif. Siapa yang niku berani ya harus berani nggih maju ke depan khutbah dan mengimami salat begitu. Atau misalnya gantian, katakanlah imamnya sendiri, khotibnya sendiri juga tidak apa-apa, tidak ada masalah juga. Semoga siapa yang mau dan mampu begitu. Ning mboten kedah Ustaz mboten kedah kudu sing fasih banget, mboten apa-apa, mboten fasih wong ngoten niku. Kita semua sedang belajar. Jangan sampai gara-gara tidak ada khotib atau orang yang katakanlah dianggap serba bisa segala-galanya dalam hal mungkin baca Quran malah mboten Jumatan. Nah niku malah dadine dosa kula panjenengan nek ati mboten Jumatan niku. Nggih, wong pun nonton masjid kok mboten Jumatan. Terus piye ngaten niku mawon? Nggih, sepindah malih anjing misalnya wonten kaos ngaten niki monggo ambil inisiatif. Pokoke asalipun salam memuji Allah, berselawat, pesan tentang takwaan pun niku pun cukup doa. Nggih. Terus dengan aja mungkin ditambah selipan mungkin pesan tema hari ini nopo mboten panjang-panjang nggih. Paling maksimal para jam niku sudah panjang khutbah per 4 jam niku nggih. Ini bagi yang mungkin belum pernah berkhutbah. Monggo lah nanti dari takmir ataupun jamaah bisa berinisiatif masing-masing. Sama semuanya, tadi saya membacakan surat dari Al-Baqarah. Intinya kalau panjangan niku pasti setiap orang pasti akan dicoba pada akhirnya. Jadi karena itu merupakan sifat ataupun bagian dari sesuatu yang akan dialami orang beriman, cobaan dari Allah SWT ataupun ujian. Bisa dicoba dengan kehilangan harta, kehilangan mungkin orang-orang yang kita cintai, gitu.
kehilangan kita sendiri, barangkali mungkin kehilangan nyawa, itu kan juga memang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat keluarganya. Begitupun kita kehilangan harta, kehilangan benda, kehilangan saudara, mungkin panen tidak begitu baik, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, rasa khawatir itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman pasti akan dicobai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya antara orang yang beriman dan tidak beriman, antara yang beriman dengan orang kafir meniku pripun? Orang beriman itu kalau mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang-orang yang bersabar. Karena apa? Dia yakin, dia berprinsip bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek kula panjenengan ada suatu cobaan yang berat, mboten kedah meninggal dunia, mboten kedah. Intinipun nek kula panjenengan kehilangan apapun nggih, pacobaan napa kemawon, kula panjenengan mboten napa-napa mengucapkan istirja inggih menika innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ucapan istirja, bahwasanya kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi, sungguhnya kita semua milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kula panjenengan tidak akan ada seorang pun, satu pun yang abadi. Kula panjenengan pasti akan pulang nggih. Karena Nabi pernah zaman itu pernah memegang pundaknya salah seorang sahabat inggih menika Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, kamu jadilah hidup di dunia ini seperti orang asing, gitu. Orang asing, orang yang bukan penduduk di suatu tempat, tapi kita karena hanya berkunjung saja. Jadi kalau panjenengan karena sebagai orang asing, ya jangan punya keyakinan nek dunia ini tempat ataupun rumah kita. Ampun ngoten, tapi kita yakin ini hanya tempat persinggahan sementara. Kita akan kembali ke rumah kita, rumah asal kita, yaitu kampung akhirat inggih menika swarga. Allahumma amin. Ngoten niku. Jadi jangan sampai berpikiran kepengin hidup selama-lamanya. 1000 tahun, 200 tahun, itu kan sudah lama sekali. Nah, kata Nabi prinsipnya ngoten niku, tipsnya. Hidup di dunia ini seperti orang asing. Nggih. Orang asing itu berarti kan tidak akan menempati di situ, pasti akan pulang ke rumahnya. Atau kata Nabi, gharibun au ka'abiri sabil. Orang asing atau kamu seperti orang yang dalam perjalanan. Jadi genamung mampir ngombe niku kados tiyang Jawa Mas kan ngoten niku. Kula panjenengan gesang niku namung mampir ngombe. Kita hanya singgah sebentar nggih, akan melanjutkan perjalanan kita. Dan perjalanan kita yang sangat panjang inggih menika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya di sini sebentar, mungkin 80 90 tahun. Jarang orang sekarang sampai 100 tahun, jarang sekali. Kata-kata sudah paling 80 90 itu pun repot banget gitu. Jadi kan hanya sebentar, kita nanti akan sesungguhnya perjalanan yang lebih panjang adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah semuanya, karena kita di sini hanya orang asing ataupun orang yang dalam perjalanan singgah sebentar, kemudian tadi itu istilahnya adalah disampaikan dalam Al-Baqarah tadi, kita semuanya milik Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat napa niku Al-Fajr jam sedaya Allah seperti manggil kita. Agar apa? Agar kita pulang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i. Itu kata-kata irji' niku nggih serumpun kali raji'un niku wau, pulanglah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kamu pulanglah kepada Tuhanmu. Ya, kita semuanya berasal dari Tuhan, ya. Dari kampung akhirat, dari surganya Allah, dulu tempat mbah kita Nabi Adam di sana, dan kita akan dikembalikan ke sana. Ngoten niku.
Radiyatan maradiyah, dengan ridha dan diridhoi. Jadi memang kalau panjangan harus meyakini kita semua di sini hanya sebentar, akan pulang ke rumah asal kita, ke rahmatullah, ke hadirat Allah SWT. Nah, ben kula panjenengan niku pulang dengan selamat, disambut dengan baik oleh Allah. Mestinya apa? Nggih, kula panjenengan harus membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Bekal napa nih? Inggih menika amal soleh, gitu. Jadi disampaikan yauma yang zulul mar'u ila ma qaddamat siyadah. Jadi setiap orang akan melihat nanti di sana di kitab raportnya apa yang dulu diperbuatnya selama di dunia. Jadi marilah kalau panjenengan selagi masih diberi usia, diberi kesehatan, gunakanlah untuk menambah amal yang sebanyak-banyaknya, perbanyak istighfar untuk menghilangkan atau menghapus dosa ataupun kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan, dan ke depan semoga kita semakin bertakarub, semakin taat dan semakin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut rahmatan 'indal maut wa makhratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa la fa'indal hisab wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa la balagina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa syamatil a'da wa asil qada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana khtim lana bi khasul khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aqimus shalah.